Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi video kedua saya. Kali ini saya akan berbagi ilmu cara mengganti LCD Oppo A1K. Oppo A1K atau Realme C2 itu sama ya guys ya. Cara bongkarnya tidak berbeda, sama seperti di video ini. Kita buka dulu penutup belakangnya, dan hati-hati karena kaca atau layar sentuh Oppo A1K ini sudah pecah atau sudah hancur ya. Jadi kita memegangnya hati-hati, jangan sampai melukai tangan. Buka dulu bautnya ya guys ya. Kalau bisa bautnya dikumpul di dalam penutup Oppo A1K ini, jangan sampai dia tercecer ya guys ya. Buka pelan-pelan aja, tidak usah buru-buru karena pelan-pelan itu lebih santai dan kerja kita bisa lebih baik. Setelah kita buka penutup, kita buka baterainya dulu. Sepertinya ini sudah pernah diganti ya guys ya. Lihat cara bukanya itu di kertas hijau atau plastik hijau. Kita tarik dan kita ambil alat. Oke, kita sisipkan plastiknya di antara LCD dan casing, celah-celahnya ya guys. Dan hati-hati kalau pecahannya udah banyak gini, nanti kena tangan karena bisa berdarah nanti guys, tusuk. Kita buka pelan-pelan, kalau bisa mesinnya dicabut semua karena ini pecahannya cukup banyak, jadi kita mesti hati-hati ya guys ya. Bukanya pelan-pelan dan cari celah untuk memasukkan plastiknya. Plastik pembukanya ini tidak terlalu kuat ya kawan, jadi kita harus memakai cutter atau cari celahnya aja sedikit biar bisa memasukkan plastik pembuka itu. Dan hati-hati ya guys ya, plastik pinggiran frame-nya itu agak lembut ya guys ya, pinggiran casingnya itu agak lembut, dan hati-hati, pelan-pelan saja. Setelah dapat celah, kita sisipkan pembuka plastiknya dan kita tarik secara perlahan ke atas ke bawah, ke atas ke bawah sampai dia renggang ya. Santai-santai aja ya, jangan terlalu buru-buru karena bagi teknisi yang baru pertama kali mau mencoba buka Oppo A1K, apalagi kondisi kacanya udah pecah atau sudah retak banyak, setelah cabut seperti biasa, bersihkan lem. Ingat ya, lemnya harus dibersihkan atau sisa-sisa pecahan layar sentuhnya tadi harus dibersihkan, jangan ada sisa biar sedikit pun, karena nanti akan membahayakan atau mengganjal saat pemasangan LCD baru. Kita harus bersihkan pelan-pelan ya guys ya. Pinggiran-pinggirannya jangan ditusuk terlalu kuat, cukup lemnya saja yang diambil, jangan pinggirannya juga diambil ya guys ya, karena itu untuk menahan layar sentuh.
biasanya itu rapuh ya guys ya, jadi mesti pelan-pelan karena pinggirannya sangat rapuh, apalagi handphonenya ini sudah lumayan lama pengeluarannya. Jadi pelan-pelan aja bersihkan lem. Pecahan-pecahan kaca yang kecil harus diisi bersih, jangan sampai ada sisa-sisa ya guys ya. Karena nanti akan membahayakan kita sendiri. Bersihkan di bagian speaker. Awas kalau masih ada mesinnya di situ, hati-hati ke congkel kameranya ya guys ya, karena banyak kejadian pengalaman saya mengganti LCD, saya pernah kedapatan kameranya dapat tusuk atau kesenggol pinset ya guys ya, banyak guys. Jadi hati-hati di bagian kamera kalau membersihkan, kalau bisa kamera depannya dicabut dulu atau mesinnya juga dicabut dulu biar pembersihan lem di LCD bisa lancar jaya. Kita sudah mulai selesai ya, sudah mulai selesai pembersihan lem. Ingat ya guys, bersihkan lem, hati-hati pinggiran-pinggirannya karena itu sangat rapuh. Jangan terlalu menekan ke kanan, kita cukup ambil bagian lemnya aja. Ya, diputar-putar ya guys ya, diputar disorong biar bersih. Setelah bersih kita cek LCD baru ya guys. Tapi ingat, sebelum mencabut segel alangkah baiknya kita tes dulu ya guys ya, semua layar sentuhnya, gambarnya ada yang bergaris atau tidak, dan layar sentuhnya berfungsi dengan baik ya guys ya. Jangan sampai segelnya kamu cabut, ntar nggak bisa ditukar lagi kalau nggak jadi, hangus, nggak jadi cuan jadinya guys ya. Kita tunggu loading, kita tes ya. Tesnya sebenarnya nggak sulit ya guys ya, kalau untuk tipe Android, Oppo atau Vivo untuk pengetesan layar sentuhnya. Ingat, bersihkan lem harus ya, bersih ya, jangan sampai ada sisa karena itu sangat mengganggu nanti pemasangan LCD baru ya guys ya. Jadi lemnya mesti bersih-bersih, harus bersih ya. Ini handphone sudah masuk di menu, kita tinggal kasih terang dikit. Oke, alhamdulillah LCD nya bagus, tidak ada bergaris. Kita cari tampilan yang berwarna putih ya guys ya. Kalau dia tampilannya di mode gelap, kita ubah di mode terang ya guys ya. Kita tes semua angka, terus kita tes ketik pesan atau kita tes di QWERTY-nya. Kalau ada yang tidak ketekan atau ada huruf yang tidak mau ditekan dan tidak keluar di tampilan, kita bisa kembalikan LCD-nya dan tukar dengan yang baru ya guys ya. Itu makanya kita harus tes dulu
tercapai, ada yang tidak ketekan atau tidak jadi ya guys ya. Setelah itu kita tekan satu aplikasi dan kita tahan, lalu kita geser ke atas ke bawah ke sudut-sudut. Kalau dia tidak terlepas dari tangan Anda berarti itu layar sentuhnya mantap. Tapi kalau seandainya kamu sorong dia ke atas ke bawah, dia terhenti di bagian bawah atau tengah, kamu ulangi lagi tetap begitu, berarti kamu harus mengembalikan LCD nya ya guys ya, karena layar sentuhnya bermasalah. Terus untuk lipatan LCD atau fleksibel, kalian mesti hati-hati ya guys ya, karena kalau lipatannya itu kalian tidak atur dengan sempurna, dia akan tidak rapat di casing atau di frame-nya ya guys ya. Dia tidak presisi, jadi kalian harus menariknya dengan rapat. Kalau di LCD-nya atau fleksibelnya tidak ada lem, kalian bisa menggunakan lakban atau double tip ya guys ya. Dan harus kalian tahu juga bagi teknisi pemula, setiap pemasangan Oppo A1K atau Realme C2 itu kebanyakan layar sentuhnya fleksibelnya panjang ya. Jadi dia mesti ditarik ke atas, dan itu caranya kita mesti cabut dulu. Kita cabut dulu layar sentuhnya ya guys ya. Cabut dulu karena dia agak longgar, karena nanti tidak mau rapat di casingnya gitu. Dia akan naik dan akan terlipat di bagian bawah. Layar sentuh itu akan menimbulkan, layar sentuhnya akan bergerak-gerak sendiri ya guys ya. Lama kelamaan akan bergerak sendiri dan tidak bisa rapat. Jadi langkah baiknya kita kerja sedikit, tapi itu tadi kuncinya, kalian sudah tes ya guys ya. Jangan belum dites udah langsung cabut-cabut layar sentuhnya guys, itu tidak bisa dipulangkan nanti guys kepada pemilik LCD ini. Jadi kita langkah baiknya tes dulu, udah bagus baru kita cabut dan kita atur. Kita tarik aja ke atas, lalu kita solderkan lagi, karena dia tadi solderannya terlalu ke bawah. Kalau dia terlalu ke bawah dia akan kendor ya guys ya. Jadi kita harus mengencangkannya ya guys ya. Kalau tidak dikencangkan dia tidak bisa rapat. Maaf guys, ini saya menggunakan kamera handphone karena mikroskop saya tidak ada kameranya guys, jadi saya menggunakan kamera handphone. Maaf kalau kurang jelas, terlalu jelas, tapi itu tadi langkahnya. Kalian harus cabut dulu layar sentuhnya atau soket layar sentuhnya dan ditarik, dipasang lagi biar dia span ya guys ya, atau dia tetap tidak kendor. Kalau bahasa saya sini kencang ya guys ya, biar dia kencang dan tidak kendor. Cabut tadi kita pasang lagi, tapi agak ditarik biar dia span. Setelah disolder, kita buka lagi ya guys ya, karena jangan sampai soket layar sentuhnya mengenai kaleng atau bodi dari LCD tersebut. Itu bisa membuat layar sentuh tidak berfungsi dengan baik ya guys ya. Jadi kita ganjal di bawahnya dengan isolasi dan kita tutup di atasnya dengan isolasi juga, agar tidak kontak bodi atau kontak badan ke groundnya ya guys ya.
setelah dilapisi semua, alhamdulillah dia sudah rapat ya guys ya, sudah rapat nempel di bodi atau kaleng LCD agar pemasangan lebih rapi dan tidak menimbulkan cahaya ya guys ya. Biasanya tuh pelanggan komplain, kenapa ini saya pasang LCD tapi lampunya keluar-keluar gitu. Jadi ikutin atau cara saya tadi ya. Kalau bermanfaat bagi Anda ya silakan. Kalau ada cara lain yang lebih baik ya silakan. Itu terserah kita masing-masing ya guys ya, cara pasangnya ya guys ya. Tapi kalau saya membagikan video ini udah yang terbaik ya guys ya, cara memasang Oppo LCD Oppo A1K atau Realme C2 ya guys ya. Kan tidak ada perbedaan, cara pasangnya sama guys. Oke, kita tunggu kering lemnya, jangan langsung dipasang ya guys ya, tunggu aja kering lem, karena nanti akan menimbulkan bahaya guys kalau langsung dipasang di LCD nya guys ya. Karena itu lem yang kita gunakan lem bening, biasanya dia encer. Kalau kita biar terlalu banyak, dia akan masuk di antara LCD, dia akan masuk di bagian LCD ya guys ya, dan susah dibersihkan nantinya. Jadi kita tunggu aja dulu biar dia agak kering sedikit, dan juga jangan terlalu lama ya guys ya, dirasa-rasa aja. Cek semua dulu bagian belakang, oke, udah agak lumayan kering, baru kita pasang. Alhamdulillah dia presisi ya guys ya, dulu dia pas duduknya ya guys ya, dia tidak menimbulkan lampu keluar dari celah-celah LCD. Kita pasang baterainya, kita pasang penutupnya lagi. Untuk mesin harus dipasang ya guys ya, dan jangan lupa bautnya dipasang. Ingat, bautnya jangan disisakan ya guys ya, pasang semua. Jadi inilah tutorial cara memasang LCD Oppo A1K atau Realme C2 ya guys ya. Mohon maaf, lampu saya tidak terlalu terang. Saya akan memperbaiki konten-konten berikutnya ya guys ya, karena ini masih pemula, saya juga baru belajar. Insya Allah berkah ya. Kita pasang slot SIM-nya. Oke, bersihkan, jangan lupa bersihkan ya guys ya sisa-sisa lem biar bersih, biar rapi ya guys ya. Jangan sampai ada sisa-sisa lem. Oke, setelah bersih lemnya, harus dibersihkan ya guys ya, kalau tidak nanti
usernya bisa marah guys, kerjaan kita kotor. Jadi kita bersihkan lemnya. Oke, bersih, kita tes nyalakan. Karena tadi layar sentuhnya atau touchscreennya kita habis cabut ya guys ya, fleksibelnya guys ya. Jangan sampai nanti tidak bisa disorong. Kita coba lagi sebelum kita serahkan ini handphone kepada pemiliknya. Kita tes dulu ya guys ya, mudah-mudahan sukses. Kalau tidak sukses ya berarti kita bongkar lagi guys. Jangan takut guys, dan jangan cepat menyerah guys, karena jadikanlah hobi ya guys ya. Kalau membongkar-bongkar handphone itu jangan semata karena uang, kalau bisa dijadikan hobi ya guys ya, biar tidak ada bosannya. Ya maaf ini agak lalot karena mungkin banyak aplikasi atau data pemilik. Alhamdulillah bisa disorong ya guys.